Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu mayakulu iza raqiba sapinatan. Ini bab menerangkan sesuatu yang dibaca oleh seseorang apabila seseorang naik kendaraan. Sapinah ini asalnya kapal laut, tapi nanti umum. Ya, sebab nanti di satu hadis ya enggak disebutin nama kendaraannya. Iza raqibu saja. Pokoknya apabila mereka kita semuanya mau naik kendaraan. Kendaraannya apa saja? Ya, enggak mesti sapinah, mau kendaraan yang namanya kapal laut ya atau pesawat terbang atau termasuk kereta, mobil itu masuk. Nah, jadi di sini doa ketika seorang naik kendaraan yang disunnahkan menurut perintah dari Allah dan Rasulnya. Makanya pengarang kitab Imam Nawawi menjelaskan babu mayakulu iza raqiba sapinatan. Ini bab menerangkan sesuatu yang dibaca oleh seseorang apabila seseorang itu naik kendaraan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Ini di dalam surah Hud menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi ini ayat terkait ya tentang cerita Nabi Nuh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman waqala, dan berkata dia. Siapa dia? Nabi Nuh. Ya, waqala, dan berkata siapa Nabi Allah Nuh alaihissalam, irkabu fiha, naiklah kamu ke dalam kendaraan dengan mengucap bismillahi majreha wa mursaha. Itu majre imalah. Ya, kalau di dalam ilmu tajwid kita baca Qur'annya pakai imalah. Bismillahi majreha wa mursaha. Nah, itu kita baca tuh. Singkat, padat, maknanya begitu dalam. Ya, sehingga diharapkan orang kalau baca ya doa ini insya Allah dijamin akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Nabi Nuh nih pertama ya perintah Nabi Nuh kepada umatnya yang saat itu naik kendaraan yang namanya kapal laut. Ya, waktu banjir ya besar, kemudian Nabi Nuh kan membuat yaitu perahu besar. Nah, kemudian yang pada mau ikut beriman kepada Nabi Nuh supaya selamat dari banjir suruh naik kendaraannya. Nah, ini ceritanya. Ya, dan Nabi Nuh berkata irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Ini terdapat dalam surah Hud. Artinya, dan telah berkata Nabi Nuh, irkabu, naiklah kamu semuanya ke dalam kendaraan sapinah, maksudnya kapal yang dibuat sama Nabi Nuh. Bismillahi majreha, dengan nama Allah saat berlayarnya ya wa mursaha, dan juga saat berlabuhnya. Jadi saat berlayar dan saat berlabuh disebutlah nama Allah sehingga mudah-mudahan nanti selamat dari berbagai macam musibah. Kalau kapal laut mudah-mudahan diselamatkan dari tenggelam. Kalau kita naik pesawat terbang mudah-mudahan selamat dari musibah, apalagi yang namanya terjatuh itu kapalnya. Ini janji dari Rasulullah karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya doa ini dibaca oleh Nabi Nuh dan juga kepada umat Nabi Nuh yang saat itu naik pesawat atau naik kapal laut. Ya, bismillahi majreha wa mursaha. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun, dan Allah telah menjadikan untuk kamu berupa yaitu kendaraan, ada yang namanya kapal laut, ada yang namanya binatang-binatang. Dulu binatang ternak naik kendaraannya masih tradisional an'am seperti onta, kuda, himar. Nah, termasuk sekarang yang sudah maju ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah berbagai macam kendaraan. Nah, itu Allah yang jadikan matarkabun, apa yang kamu kendarai. Jadi Allah yang sudah menjadikan itu semuanya buat kamu.
Ya, sekarang ya manusia sudah begitu pinter. Nah, pinternya ini kan yang ciptakannya Allah, karena Allah kasih manusia akal, pikiran. Dengan akalnya manusia bisa berbudaya, bisa memiliki ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ya, sehingga dia bisa menciptakan ya berbagai macam alat-alat transportasi, termasuk sekarang yang namanya pesawat terbang. Nah, ini masuk juga wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami matarkabun. Ini terdapat dalam surah Az-Zukhruf ya ayat 12. Warwaina fi kitab Ibnu Sinni, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Ibnu Sinni Anil Husain bin Ali, yang datang dari Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amanun li ummati minal gharaqi iza raqibu ayyaqulu, dijamin aman selamat buat umatku dari tenggelam dan musibah lainnya apabila mereka naik kendaraannya mengucapkan bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Makanya ini diapalin nih. Ya, ini doa kita sering naik kendaraan. Udah aja singkat ini. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nabi jamin tuh umatku kalau mau naik kendaraan, apa aja kendaraannya, ketika dia baca ini doa dikasih keamanan, perlindungan dari berbagai macam musibah. Ya. Nah, karena ini jaminan dari Nabi, kalau kita amalin kita yakin, ya, yakin benar. Ya, ini terdapat di dalam surah Hud ayat 41. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ini terdapat dalam surah Az-Zumar ya ayat 67. Ayat bacanya ayat sampai sempurna. Nah, itu kalau kita lihat di dalam surah Az-Zumar ya ada ya redaksi ayatnya berbunyi wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, ini biasanya dibaca juga nih. Ya, di samping kita baca bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Atau kalau kita gak hafal minimal tadi udah bismillahi majreha wa mursaha, singkat aja udah itu ya, bismillahi majreha wa mursaha. Ini menurut hadis riwayat Imam Husain bin Ali, kata Nabi, siapa yang naik kendaraan kemudian membaca doa tersebut maka dilindungin, dikasih keamanan ya ama Rasulullah, umatku aman, terlindung dari berbagai macam bahaya dan musibah. Babus istihbabid du'ai fis safari, ini bab menerangkan sesuatu yang disunnahkan dibaca, doa-doa yang dibaca pada saat safar, pada saat lagi melakukan perjalanan. Wa ruwaina fi kutubi Abi Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah, kami riwayatkan dalam kitab Abi Daud dan kitab Tirmizi dan kitab Ibnu Majah an Abi ya Hurairah radhiyallahu anhu qala, yang datangnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabatun, ada 3 doa yang mustajab. Nah, kata Nabi, Pak, ada 3 doa yang mustajab. La syakka fihinna, enggak perlu diragukan lagi dalam 3 doa tersebut. Yang pertama kata Nabi, dakwatul mazlumi, doa orang yang dizolimi.
Wa da'watul musafiri, yang kedua doa orang yang lagi musafir. Yang ketiga wa da'watul walidi ala waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Nah, ini 3 nih. Ya, enggak ditolak, pasti mustajab. Doa orang dizolimi, doa orang yang lagi musafir. Makanya Nabi bilang kalau ada orang musafir, kalau bisa kita minta doanya. Ya, ketika ada musafir, nah kita minta doanya. Ente lagi musafir, doain saya. Tuh, sebab doa musafir itu mustajab. Tuh, kalau bisa orang kalau pulang haji belum sampai rumah, kita udah jegat di mana-mana. Ya, begitu, kita minta doanya. Makanya orang-orang tua kita dulu ngajarin pakai jemput. Ya, jemput dulu di Pondok Gede, dijemput dah. Ya, itu kan dia belum sampai rumah. Nah, itu kita minta doanya. Sebab doa orang yang musafir itu insya Allah mustajab. Ya, begitu. Minimal ya orang pulang haji, ya kita dibiasakan sama orang-orang tua kita dari dulu begitu. Datang minta doanya. Ya, seperti itu ya Bapak Saudara. Itu doa orang musafir. Nah, kalau udah sampai di rumah, ya namanya udah bukan musafir lagi. Ya, tapi nanti ada kelebihan yang lain. Tetap doanya ya orang yang baru pergi haji insya Allah mustajab. Apalagi dia masih dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Nah, seperti itu. Yang ketiga wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Itu doa orang tua buat anak-anaknya itu juga mustajab. Makanya kita sering-seringlah berdoa buat anak kita ya untuk kebaikan-kebaikannya. Ya, karena doa orang tua itu termasuk mustajab. Termasuk doa seorang guru kepada muridnya itu termasuk mustajab. Sebab guru termasuk orang tua. Ya, jadi guru mendoakan muridnya, guru mendoakan santrinya, ya, guru mendoakan jamaah-jamaahnya itu termasuk mustajab. Ya, ini dalilnya 3 doa yang tidak diragukan lagi. Ya, mustajabnya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun, ini hadis hasan. Wa laisa fi riwayati Abi Daud ala waladihi, dan tidak ada tertulis dalam riwayat Imam Abu Daud ala waladihi, enggak pakai ala waladihi. Wa da'watul walid, cukup begitu aja. Dalam riwayat yang terdapat dalam Sunan Imam Abu Daud. Tapi kalau yang terdapat dalam Sunan Tirmizi ada da'watul walid ala waladihi. Babu takbiril musafiri iza sa'idas sanaya wa shibhaha wa tasbihahi wa tasbihihi iza habatal audiyata wa nahwaha. Babu takbiril musafir, ini bab menerangkan musafir diperintahkan untuk takbir, ucapkan Allahu Akbar. Iza sa'idas sanaya wasibhaha, apabila dia naik ke bagian atas, ya misalnya bukit, perbukitan dan sejenisnya. Ya, jadi ketika dia melakukan perjalanan naik ke atas bukit-bukit dan yang menyerupai bukit, baca takbir Allahu Akbar. Kemudian wa tasbihihi, ini bab juga menerangkan tentang tasbih yang dibaca oleh musafir iza habatul audiyata wa nahwaha, apabila dia turun ke kawasan-kawasan lembah dan seumpamanya. Jadi kalau naik takbir, kalau turun baca tasbih. Rawaina fi sahihil Bukhari, kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, yang datangnya dari sahabat Jabir radhiyallahu ya anhu, beliau berkata, kunna iza sa'idna kabarna, dulu kami ya apabila lagi melakukan perjalanan naik ya ke kawasan-kawasan ke atas, kami bertakbir. Wa iza nazalna sabbahna, apabila kami turun ke bagian-bagian bawah maka kami bertasbih. Warwaina fi sunani Abi Daud fil hadis sahihi, dan kami telah meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dalam hadis sahih allazi qaddamnahu, yang kami telah jelaskan terdahulu, fi babi ma yaqulu, pada bab sesuatu yang diucapkan iza raqiba dabatahu, apabila seseorang naik kendaraannya,
An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang riwayat ini datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta tentara-tentaranya, iza alaus sanaya, kabaru, apabila mereka mendaki ke kawasan yang tinggi mereka pada takbir. Wa iza habatu sabahu, apabila mereka turun ke kawasan yang rendah maka mereka bertasbih. Wa rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza qafala minal haji awil umrati, adalah Nabi Muhammad apabila melakukan perjalanan bersama dengan kafilah rombongan, baik rombongan haji maupun rombongan umroh. Qala rawi, berkata rawi, wala a'lamuhu, dan saya tidak mengetahuinya, illa qala al-ghazwu, atau rombongan pasukan perang. Kullama aufa ala saniyatin aufad fadin, kalau setiap saat dia naik ke atas perbukitan atau ke tempat-tempat yang tinggi, maka dia bertakbir salasan sebanyak 3 kali. Jadi begitu jamaah yang dipimpin Nabi, baik rombongan haji maupun rombongan umroh, atau mungkin dalam melakukan peperangan yang dipimpin Nabi, ketika dia melakukan perjalanan kemudian nanti menemukan bukit-bukit, dia naik ke atas, maka mereka pada takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Nah, ketika dia turun ke lembah dan ke tempat-tempat rendah, maka mereka juga bertakbir, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nah, itu namanya sunnahnya. Jadi kita kalau melakukan lagi misalnya hiking, lagi melakukan perjalanan kemana saja, tempat-tempat tersebut misalnya mendaki, naik ke atas, baca takbir. Ketika turun baca tasbih. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kemudian beliau berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibun abidun sajidun li rabbina hamidun, sadaqallahu wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu dibaca juga. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sembahan kecuali Allah, halkannya esa, tidak ada sekutu baginya. Bagi Allah adalah memiliki kerajaan, bagi Allah berhak untuk dipuji, dan Dia Allah berkuasa atas segala sesuatu. Mereka semuanya tunduk, beribadah, sujud kepada Tuhan kami. Mereka memuji. Allah itu benar janjinya. Allah itu akan menolong kepada hambanya, dan Allah akan mengalahkan pasukan musuh-musuhnya, hal keadaannya sendiri. Nah, itu kalimat yang dibaca oleh Rasulullah. Haza lafzu riwayatil Bukhari, ini lafaz riwayat dari Imam Bukhari. Wa riwayatul Muslimin, sementara riwayat Imam Muslim mislahu, sama sepertinya. Illa annahu laisa fiha, kecuali di dalam riwayat Imam Muslim tidak ada teks wala a'lamuhu illa qala al-ghazwu wa fiha, dan di dalamnya juga ada teks iza qafala minal juyusi awis saraya awil haji awil umrati. Jadi hampir sama aja teks yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari maupun teks yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Qultu, aku berkata, qauluhu aufa, artinya aufa ay artafi'u. Jadi kullama aufa, setiap kali saya naik ke atas, itu namanya aufa. Wa qauluhu fad, wa huwa bi fathil fa'aini, ada fa-nya 2 dibaca patah, fad. Bainahuma dalun muhmalatun, antara fa yang 2 tadi ada dal, enggak pakai titik. Sakinah disukunkan. Jadi bacanya fad. Wa akhiru dalun ukhra, dan akhirnya dal yang lain.
Wahwal ghalizul murtafi minal ardi, yaitu tempat-tempat yang tinggi dari bumi ini, bukit-bukit dan sejenisnya. Wakila al-falatul lati la syai' fiha, ada yang bilang lagi lapangan, ya lapangan-lapangan yang tidak ada sesuatu di dalamnya. Wakila ghalizul ardi, ya zatul hasa, ada yang bilang lagi ya fadfad itu bagian bumi yang banyak padang pasirnya, ada kerikil-kerikilnya. Ya, tuh jadi lapangan yang di situ banyak padang pasir yang isinya ada kerikil-kerikil. Wakila dikatakan fadfad itu al-jildu minal ardi pirtipain, kulit bumi bagian atas. Warwaina fi sahihaihima, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari, riwayat ini dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami itu dulu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakunna iza asrabna ala wadin halalna wa kabbarna, adalah kami apabila yang menemukan ada satu yang namanya lembah, kami bertahlil, kami pun bertakbir. Wartafaat aswatuna, kami keraskan suara kami, volumenya ditinggiin. Faqala Nabi, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Jadi ketika ada rombongan bersama-sama Nabi melakukan perjalanan, dibaca takbir, baca tahlil, tapi suaranya terlalu keras. Ya, Allahu Akbar keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya terlalu keras. Lalu Nabi bilang, Nabi tegur, kata Nabi begini, manusia, ya, wahai jamaah semuanya, rendahkan suara kamu. Tuh irba'u itu artinya volume suaranya jangan terlalu tinggi, ya. Jadi dikecilin, direndahkan itu volume suaranya, jangan terlalu keras. Kenapa? Fa innakum la tad'una as-samma, karena sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli. Nah, begitu. Jadi jangan teriak-teriak begitu. Ya, ucapkan aja takbir biasa, jangan terlalu keras. Ucapkan tahlil biasa, jangan terlalu keras. Karena kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli. Maksudnya Allah. Allah itu maha mendengar. Allah itu enggak tuli. Sehingga jangan teriak-teriak. Wala ghaiban, dan juga kamu tidak berdoa kepada zat yang kagak ada. Ghaib, Allah itu hadir, Allah itu selalu ada. Ya, bahkan Allah itu lebih dekat dari apa? Yaitu urat nadi kita. Ya, urat nadi sama kita kan udah dekat banget. Allah lebih dekat lagi dari urat nadi kita. Makanya kalau kita berdoa jangan teriak-teriak. La tad'una as-samma wala ghaiban, kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan juga tidak berdoa kepada zat yang tidak ada. Allah itu maha mendengar, Allah itu ada, hadir selalu di hadapan kita. Innahu ma'akum, sesungguhnya dia Allah selalu bersama dengan kamu. Innahu sami'un qaribun, sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi dekat. Tuh, jadi Allah itu sami', Allah itu enggak tuli, Allah itu qarib, Allah itu enggak ghaib, Allah selalu dekat. Ya, jadi perintahnya seperti itu sama Rasulullah. Qultu irba'u bi fathil ba'i, ya lafaz irba'u banyak dibaca fathah al muwahhadah yang titik satu. Maknahu irfaku bi anfusikum, jadi lembutkan suara kamu, jadi rendahkan, jangan terlalu keras ya suara kamu. Warwaina fi kitab Tirmizi, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Tirmizi al hadis al mutaqaddimah, hadis yang terdahulu, fi bab istihbabi talabatil wasiyah, di dalam bab diperintahkannya minta nasihat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW qala, berpesan sama orang yang mau melakukan musafir. Nabi pesannya apa? Alaika bitaqwallahi ta'ala, lazimkan kepada kamu untuk selalu takwa kepada Allah. Jadi ketika kita bepergian disuruh selalu takwa. Ketika kita musafir, ya lazimkan untuk selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian wat takbir ala kulli syarab, bertakbir.
di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang kamu lihat ya itu ada ya ketaajuban, keheranan, ya itu takbir, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Warwaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza ala syarapan minal ardi qala Allahumma lakas syarafu ala kulli syarab walakal hamdu ala kulli hal. Apabila dia naik ke suatu tempat ya dari bumi ini, maka Nabi ya mengucapkan doa, ya Allah, bagi engkau kemuliaan atas segala kemuliaan, dan bagi engkau pujian atas kulli hal, atas segala situasi dan kondisi. Jadi Allah itu sesuatu yang mulia di atas yang mulia. Semua yang mulia yang kita lihat, semua yang indah, Allah itu yang punya. Ya, jadi kalau kita ngelihat pandangan ciptaan Allah itu indah, itu Allah lebih indah karena Allah yang punya ciptaan yang indah tadi. Kalau kita memuji, dan itu sudah sepantasnya karena Allah itu ada hak yang perlu dipuji. Ala kulli hal, di setiap saat, di setiap waktu, di setiap situasi dan kondisi. Nah, kita dianjurkan untuk selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Babun nahi anil mubalaghati fi raf'is sauti bitakbir wa nahwihi. Ini bab menerangkan larangan berlebihan mengangkat suara dengan takbir dan seumpamanya. Fihi hadisu Abi Musa fil babil mutaqaddimi. Di dalamnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Musa dalam bab yang sudah terdahulu. Jadi kita ketika bertakbir dan seumpamanya jangan mengeluarkan suara yang berlebihan. Itu namanya mubalaghah, terlalu keras. Tapi ingat tadi hadisnya sudah ya. Jadi Allah itu tidak tuli, Allah itu tidak ya jauh dari kita. Allah adalah zat yang maha mendengar dan Allah maha dekat. Makanya kita kalau bertakbir ya itu cukup dengan suara-suara yang jangan terlalu keras. Bab istihbabil hudai lisur'ati. Ini bab menerangkan dianjurkannya memakai ya apa? Ya huda. Huda itu semacam sepatu kuda. Ya kalau kita punya kuda tuh ya biar pakain tuh ya apa? Tapal kuda. Ya sepatunya. Lisur'ah supaya jalannya cepat. Pisairi dalam melakukan perjalanan. Watan sitin nupusi. Watarwihi, dan supaya membangkitkan jiwanya dan menyenangkannya. Watashilis sairi alaiha, dan memudahkan perjalanan. Termasuk kita kalau lagi berangkat pergi menuju tempat-tempat yang jauh, apalagi yang terjal, naik turun. Nah itu dianjurkan pakai sepatu yang memang nyaman untuk ya dipakai di tempat-tempat tersebut. Ketika naik perbukitan, naik turun, nah itu diperlukan ya pakai sepatu. Nah kendaraan juga begitu, kendaraan sama juga sekarang mobil ketika mau pergi jauh, nah itu ban itu termasuk kayak sepatu buat kita, sehingga bannya harus benar-benar yang nyaman. Nah itu ini juga perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya udah banyak, udah masyhur. Fihi ahadisu kasiratun masyhurah. Jadi di dalam anjuran tersebut banyak hadis-hadis yang masyhur yang tidak perlu lagi disebutkan di sini. Babu mayakulu izan palatat dabathu. Ini bab menerangkan sesuatu doa yang dibaca apabila kendaraan ya apabila binatang itu liar, lepas kendali. Kadang-kadang kuda liar, berontak, ya kadang-kadang himar begitu. Ya sama binatang-binatang seperti sapi, kerbau juga. Ya kadang-kadang kalau datang liarnya itu ya mengerikan. Nah itu nanti ada doa yang Nabi baca. Ya nanti kalau kita bacakan di binatang tersebut, maka itu binatang diam aja udah, enggak lagi liar, diam saja. Makanya dulu ada orang-orang tua kita yang ahlinya tuh begitu. Ya kalau memotong binatang, apakah itu sapi, kerbau dan sejenisnya, ketika liar itu dibacain nih doa dari Nabi. Ya di telinganya atau diusap-usap dengan bacaan doa tadi, itu akhirnya ya binatang tersebut tidak liar lagi. Ya tenang aja, diam aja, ngikutin aja dah apa
yang diperintahkan sama tuannya ngikutin saja. Nah ini kita lihat nih doanya apa nih Bapak Saudara, apabila kita melihat ada binatang liar lepas kendali. Rawaina fi kitab Ibn Sunni, kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau Rasulullah bersabda, izan palatat dabatu ahadikum, kata Nabi, apabila ya kendaraan salah satu kamu, binatang yang kamu miliki itu lepas kendali, ngamuklah kalau kita, liar dia, ngamuk dia, biardi palatin, di satu lapangan, di satu tempat, falyunadi, maka hendaklah panggil. Nah ini doanya Nabi yang ngasih nih ijazah. Kata Nabi, ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu, fa inna lillahi azza wa jalla fil ardi hasiran sayah bisuhu. Nah dibaca gitu tuh. Jadi kalau ada binatang lagi liar gitu ngamuk, nah baca aja nih, panggil, ya ibadallah ihbisu, hai hamba Allah, kan binatang termasuk hamba Allah. Ya itu, hai ibadallah ihbisu, tahan kamu, diem, ya ibadallah, wahai hamba Allah, ihbisu, tahan, diem, fa inna lillahi azza wa jalla fil ardi, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla yang punya semua yang ada di bumi ini, termasuk kerbau, sapi, onta, kuda yang lagi ngamuk, itu punya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Allah itu hasiron, yang akan bisa membatasi, sayah bisuhu, yang nantinya akan bisa ditahan, ya jadi nggak bisa kemana-mana, ya diam saja. Nah itu sunnahnya dibaca begitu, ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu, fa inna lillahi azza wa jalla fil ardi hasiran sayah bisuhu. Qultu, lalu aku berkata, hukiya li ba'du syuyukhina al-kibar, diceritakan untukku sebagian daripada tuan-tuan guruku yang tersohor fil ilmi, di dalam ilmunya, annahun palatat lahu dabatun, kemudian ya bahwasanya ada satu kendaraan yang lagi liar, lagi ngamuk, azunnuha buglah, saya sangkanya itu bighal. Bighal itu seperti keledai. Wa kana ya'rifu hadzal hadis, kemudian dia tahu nih hadis ini, diingat sama hadis ini. Faqala lahu, lalu dibaca, ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu, dibaca begitu. Fa inna lillahi azza wa jalla fil ardi hasiran sayah bisuhu. Nah setelah dibaca, ya apa yang terjadi? Ya setelah dibaca, wa kuntu ana maratan fahabisahallahu alaihim fil hali, maka Allah tahan, ya ketika itu juga itu kendaraan diem aja, ya kagak ngamuk lagi, kagak liar lagi, ya jadi ini ya sudah pernah diamalkan oleh ya orang-orang yang tahu terkait tentang hadis ini. Jadi ketika dia menemukan kendaraan yang ngamuk, liar, lalu dibaca, ya ternyata saat itu juga Allah tahan itu kendaraan. Jadi artinya itu binatang ya ternyata diem, udah kagak ngamuk lagi. Wa kuntu ana maratan ma'a jama'atin, dan aku dulu pernah satu kali bersama dengan rombongan, panpalatat minha bahimah. Jadi ada satu onta yang ngamuk, wa ajazu anha, mereka melemahkannya, faqultuhu, maka aku berkata, fawaqaftu fil hali. Jadi saat itu masyarakat ramai, lemah untuk mengendalikan onta yang lagi ngamuk tadi. Lalu aku berkata aja tuh doa yang tadi, ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu, fa inna lillahi azza wa jalla fil ardi hasiran sayah bisuhu. Nah habis dibacain itu, fawaqafat fil hali bighairi sababin, tiba-tiba itu bahimah binatang onta tadi ya itu diem aja udah, seketika itu diem tanpa ada sebab, siwa hazal kalam, kami tidak mengatakan apa-apa, tidak berbuat apa-apa kecuali baca itu doa.
Ya, cuma dibaca itu doa ya ibadallah ihbisu ya ibadallah ihbisu fa inna lillahi azza wa jalla fil ardi hasiran sayahbisu. Ya, akhirnya itu onta yang lagi ngamuk diem seketika itu juga. Nah, itu kejadiannya ya seperti itu. Babu mayakuluhu ala dabati sohbah. Ini bab menerangkan doa yang dibaca atas kendaraan yang lagi mengalami kesulitan. Ya, ini sama nih sama yang tadi di atas. Jadi binatang yang lagi ngamuk, susah kita ngendaliinnya, sohbah namanya. Ya, ini gimana? Rawaina fi kitab Ibnu Sunni, kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam Ibnu Sunni Anis Said Al-Jalil Al-Mujma' ala Jalalatihi. Ini riwayat dari Said Jalil yang disepakati atas kemuliaannya wahibzi dan hafalnya, wadianati dan rendahnya, wawaroi dan waroknya, wanazahatihi dan kehebatannya, wabaroatihi dan ya kemuliaan ilmunya. Ya, jadi Said Jalil udah ya orang tahu semuanya bagaimana kemuliaannya, bagaimana kewaroannya, bagaimana kemasyhuran ilmunya. Ya, itu namanya Said Jalil. Ini siapa? Abi Abdillah Yunus bin Ubaid bin Dinar al-Basri at-Tabi'i. Ya, dia bukan sahabat tapi tabi'in. Al-masyhur, terkenal. Rahimahullahu qala, beliau berkata, laisa rajulun yakunu ala dabatin sohbatin fayaqulu fi uzuniha. Tidaklah seseorang kalau menemukan ada binatangnya yang sedang susah diatur, yang sedang ngamuk, yang sedang liar, ucapin aja di telinganya. Tuh, nih ijazah dari Said Jalil, ya seorang ulama yang sudah tidak diragukan lagi kemuliaannya, kemasyhuran ilmunya. Bacakan aja di telinga binatang tadi apa? Apa ghairu dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau awakar hawa ilaihi yurja'un. Itu kalau tadi hadis dari hadis Nabi, kalau ini dari ayat Al-Quran. Ini amalan juga Pak. Ya, jadi kalau kita lagi miara binatang misalnya, ini lagi musim korban, ya begitu. Seandainya nanti ada binatang ngamuk apa, nah ini boleh dibaca ini ayat ya di dekat telinganya. Ya, apa ghairu dinillahi yabghun. Ya, walahu aslama man fis samawati wal ardau awakarha wa ilaihi yurja'un. Kalau dari segi artinya nih, dari segi artinya, apa ghairu dinillah, apakah selain agama Allah yabghun kamu cari? Ya, apakah kamu mencari selain agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard, dan baginya tunduk semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tau awakarhan, dengan sukarela dan dengan paksaan. Jadi semua makhluk yang ada di langit di bumi harus selalu ya tunduk kepada Allah. Ya, baik dengan cara sukarela maupun dipaksa harus tunduk kepada Allah. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah mereka akan dikembalikan. Tuh, ini kalau dibaca ternyata kata As-Said Jalil, ya binatang yang lagi ngamuk, ya yang lagi liar dibacakan ini dekat telinganya. Nah, itu apa yang terjadi? Illa waqafat biiznillah. Melainkan itu binatang diem aja udah. Ya, enggak lagi liar. Ya, waqafat, diem biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua nih bacaannya. Boleh tadi hadis Nabi, ya ibadallah ihbisu ya ibadallah ihbisu fa inna lillahi azza wa jalla fil ardi hasiran sayahbisu. Atau baca ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 83. Ini ijazah dari Said Jalil, ya ditulis oleh Imam Nawawi dalam hadis ini. Apa ghairu dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardau awakarha wa ilaihi yurja'un. Jadi binatang yang liar ketika dibacakan ayat ini, insya Allah tenang lagi, diem seketika biiznillah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup saya kira
nanti baru babu mayakuluhu izaro aqriyah dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.